Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di hari yang kedua pada doa 10 malam Gereja Islam Masih Jemaat Kampung Dalam. Nah, tema kali ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan tentang keselamatan. Mari langsung saja kita buka firman Tuhan, Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, saudara-saudaraku, keselamatan dalam konteks Kristenan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Keselamatan tidak akan kita dapatkan sekalipun kita berbuat kebaikan, amal, melakukan sesuatu yang spektakuler dalam kehidupan duniawi. Semuanya itu baik, saudara-saudara. Semuanya itu tidak salah. Tetapi kalau kita menganggap bahwa perbuatan baik kita, amal kita, itu diperhitungkan sebagai keselamatan, itu bukan konteks kekristenan. Nah, saudara-saudaraku, keselamatan di dalam kekristenan adalah keselamatan yang hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena keselamatan dalam kekristenan adalah suatu anugerah, grace, yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Menerima Yesus dalam dirinya, maka kita mencatat ketika engkau percaya kepada Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Nah, saudara-saudaraku, rencana keselamatan telah Tuhan rancangkan sejak dari semula. Kalau kemarin telah kita bahas bahwa Tuhan menjadikan kita imago Dei, serupa dan segambar dengan Allah. Saya tidak akan perlu terangkan lagi pada saat ini. Keselamatan telah Tuhan rancangkan dalam semula. Kejadian 3 ayat 15, 1 Petrus 1 ayat 20, Galatia 3 ayat 16. Maka ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak begitu terkejut. Karena sesungguhnya kita diberikan kebebasan, free will, untuk menentukan apakah kita mau mengikut Tuhan atau tidak. Nah, yang kedua, tentang rencana keselamatan, kita bisa melihat respon manusia terhadap kasih Allah. Ya. Meskipun Allah memiliki inisiatif untuk menyelamatkan manusia, tapi ternyata manusia itu yang sering menyimpang dari panggilan Tuhan. Saya menganalogikan bahwa ketika ini adalah tangan Tuhan, maka seringkali kita yang berada dalam tangan Tuhan, kita yang sering melompat, kita yang seringkali jatuh jauh dengan pemikiran kita melarikan diri, kita keluar dari anugerah itu, sehingga keselamatan itu tidak kita dapatkan. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, bahwa kita pun harus merespon tentang kasih Allah itu. Bukankah sekarang ini banyak orang yang begitu mudahnya, khususnya bagi orang Kristen, begitu dia setelah menerima kasih karunia Tuhan, menganggap remeh kasih karunia Tuhan itu dalam hidupnya. Sehingga saudara-saudaraku, karya salib Yesus yang telah mati 2000 tahun yang lalu itu menjadi tidak berguna. Nah, saudara-saudaraku, keselamatan yang sejati itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan yang sejati hanya ada di dalam nama Yesus yang merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Amin. Tidak ada jalan lain. Hanya percaya di dalam nama Yesuslah kita bisa diselamatkan. Mengapa demikian? Karena Yesus telah membayar kita lunas 2000 tahun yang lalu. Dalam Roma 3 ayat 24 dikatakan di sana bahwa kita telah dibayar lunas. Yesus telah menebus kita, ya,
dari segala dosa-dosa dan kutuk-kutuk, sehingga kita yang percaya kepadanya automatically memperoleh keselamatan. Nah, saudara-saudaraku, anugerah keselamatan itu haruslah kita pelihara. Dalam Roma 8 ayat 28-30 berkata demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, dalam konteks ini, saudara-saudaraku, kita memperoleh keselamatan dari pembenaran yang dilakukan oleh Allah. Kalau sesungguhnya kita tidak bisa hidup benar, pada prinsipnya kita tidak bisa hidup benar, namun kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Seseorang yang tidak layak, lalu dia mengaku dosa, saudara-saudaraku, maka ia dilayakkan. Pembenaran, justification. Ya. Sehingga saudara-saudaraku, pembenaran ini merupakan suatu peristiwa yang tidak berjalan dengan sendirinya. Pembenaran ini membutuhkan suatu korelasi hubungan antara si manusianya dengan Allah. Orang yang telah datang kepada Yesus, menerima Yesus, dipulihkan, maka Roh Allah itu menguduskan hidupnya, sehingga ia terbebas dan ia dibenarkan dan dimateraikan oleh Roh Kudus. Sebagaimana Efesus 1 ayat 13-14 katakan. Kemudian yang kedua adalah pengudusan, sanctification. Ya. Pengudusan adalah suatu konsep bagaimana kita bisa melakukan hubungan yang intim dengan Allah. Dimulainya dari satu perjalanan rohani sebagai orang yang percaya, maka dia ada pemulihan jiwa dalam hidupnya, menerima baptisan Roh Kudus dalam hidupnya, serta kepenuhan Roh Kudus, sehingga Alkitab mencatat kita bisa serupa dengan Kristus, yakni menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Orang yang telah dikuduskan, pengudusan ini, maka ia bebas dari segala kuasa dosa. Saudara-saudaraku, yang ketiga, pemuliaan, glorification, yaitu menerima kuasa untuk memerintah bersama Kristus di dalam hidup dan hidup yang kekal. Ya, kemuliaan, kita bisa melakukan sesuatu intercept terhadap kuasa-kuasa apapun. Ya, kita bisa menaklukkan segala kekuasaan tubuh kita, sehingga dosa, saudara-saudaraku, tidak singgah dalam hidup kita. Maka bagi orang yang percaya, saudara-saudaraku, ketika dia ingin melakukan sesuatu dosa, hati kecilnya akan berkata bahwa ini tidak pantas. Tuhan akan berbicara dalam hatinya, saudara-saudara. Jangan anakku, jangan. Terus berbicara, jangan lakukan. Namun, kadang-kadang karena ego kita yang tinggi, kita seringkali memaksakan diri kita. Sehingga saudara-saudaraku, hati nurani kita yang dipakai Tuhan itu, suara Tuhan yang singgah dalam hati nurani kita itu, semakin lama semakin hilang, dan hilang. Bukan Tuhan yang menghilang, bukan Tuhan yang pergi dari kita, tetapi kitalah yang lari dari Allah.
kita yang keluar dari panggilan Allah. Sehingga saudara-saudaraku, kita membutuhkan sesuatu pemulihan di dalam hidup kita. Ada beberapa langkah-langkah agar kita bisa memperoleh keselamatan. Orang melakukan banyak cara untuk supaya bisa diselamatkan. Nah, kita bisa melihat langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai orang yang percaya. Bahkan juga bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan, atau mungkin yang separuh percaya kepada Tuhan, saya mengatakan ada langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita bisa menerima keselamatan. Yang pertama, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Saudara, kalau saudara percaya, itu bukan hanya sekedar percaya dalam perkataan. Percaya itu mengalir dalam hati. Ada sesuatu keyakinan dalam hidupmu bahwa Yesuslah sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Sekalipun banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus adalah manusia, dan seterusnya. Engkau harus mengalahkan itu dan meyakinkan dalam hidupmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tentunya dengan pembuktian-pembuktian secara alkitabiah, bukan hanya sekedar omong-omongan. Maka saudara harus rajin membaca Alkitab. Saudara harus diperkuat dengan pengajaran-pengajaran firman, baik di gereja, baik melalui hamba Tuhan. Saudara jangan apatis mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara apatis, cuek, maka saudara akan digoyahkan ketika ada orang mengatakan Yesus adalah manusia, bukan Tuhan. Ketika Yesus mati, berarti Tuhanmu mati. Maka saudara, bagaimana saudara menjawab ini? Pertanyaan sederhana. Saudara, saya mau mengatakan bahwa Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Ketika Yesus mati, yang mati adalah kemanusiaannya. Namun sebagai firman yang hidup, dia adalah firman yang hidup, ia tetap hidup, bahkan melucuti segala kuasa-kuasa kegelapan. Ini penting, saudara-saudara. Ya, ini penting, sehingga saudara tidak tergoyahkan. Ya. Soteriologi tentang iman kita kepada Yesus. Sehingga saudara-saudaraku, percaya kepada Yesus, kita harus menunjukkan keselamatan kita sebagai bukti kita bahwa Yesuslah yang mengatur segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Dialah yang merancangkan segala sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Langkah yang kedua, saudara-saudaraku, bertobat dari kehidupan yang lama. Amin. Bertobat dari kehidupan yang lama. Bagaimana caranya bertobat dalam kehidupan yang lama? Saudara harus mengakui dosa dan meninggalkannya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mengakui dosa, ini yang paling sulit sebenarnya. Jujur saya katakan, mengakui dosa ini yang paling sulit. Bukankah sekarang ini banyak orang yang tidak mau mengaku dosa, bahkan menyimpan sampah dosa itu dalam hatinya dan dibawa-bawa ke gereja. Ketika gereja mau membersihkan hatinya, justru sampah itu keluar dan menyalahkan pendetanya. Ini bukan orang yang bertobat yang Tuhan maksudkan. Mengakui dosa dan meninggalkannya. Saudara harus belajar untuk mengakui dosa dan meninggalkan dosa itu. Saudara harus berlatih terus untuk menaklukkan segala kuasa dosa itu dalam dirimu. Saya secara pribadi, saudara-saudaraku, begitu melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan,
Saya langsung bilang, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Maka saudara-saudaraku, ketika minta ampun kepada Tuhan, Tuhan setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bertobat dari kehidupan lama, artinya mengaku dosa dan meninggalkannya. Kemudian kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ciptaan baru, sesuatu yang baru. Bukan berarti kita digantikan menjadi orang yang baru, tidak. Tetapi hidup kita adalah hidup yang baru sesuai dengan konteks firman Tuhan. Saudara telah diperbaharui kembali. Saudara telah dipulihkan kembali. Maka saudara menjadi orang yang berbahagia, bersukacita. Tuhan, aku menjadi orang yang bersukacita. Lalu saudaraku, setelah itu ia menjadi orang yang hidup selaras dengan firman Tuhan. Amin ya. Inilah sebenarnya inti dari dasar, maksud saya dasar dari doa sebelum malam ini. Kita mengaku dosa kita, bertobat dari kehidupan kita yang lama, mengaku dosa, menjadi ciptaan baru, dan hidup selaras dengan firman Tuhan. Setelah kita mengakui bertobat dari kehidupan lama kita, ya, langkah selanjutnya adalah kita mengikut Tuhan Yesus. Kita mengikut Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, mengikut Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa kita mengekspresikan, ya, keselamatan kita, mewujud nyatakan keselamatan kita di tengah-tengah kehidupan dunia yang universal. Di bumi ini, saudara-saudaraku, jangan kita berharap seluruh orang itu baik semua. Baik, pura-pura baik ada juga, saudara. Menolong, pura-pura menolong ada juga, saudara. Ya. Mengikut Yesus berarti kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kita mau menuju ke suatu puncak kemuliaan Tuhan, pertumbuhan rohani yang luar biasa. Dan kita mempergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, ya, batu cira keadilan, ketopeng keselamatan, pedang roh firman, ikat pinggang kebenaran, kasut kerendahan hati menyampaikan firman, untuk melawan setiap kuasa-kuasa kegelapan, sehingga engkau bisa mengalahkan kuasa-kuasa iblis dan tipu dayanya. Itu dia, saudara-saudara. Itulah langkah-langkah kita bisa menerima keselamatan. Sehingga saudara-saudaraku, ketika kita telah menerima keselamatan, Tuhan memberikan suatu jaminan keselamatan bagi kita, orang yang percaya kepadanya. Dalam konteks ini, saudaraku, ada pembagian tentang keselamatan. Ada yang mengatakan predestinasi, ya, atau perseverance of the saints, yang mengatakan bahwa keselamatan itu berlaku seumur hidup. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, maka engkau akan diselamatkan apapun yang engkau lakukan. Keselamatan itu permanen, ya. Sehingga orang yang telah menerima Yesus itu tidak akan bisa dikalahkan lagi dengan apapun, dia pasti diselamatkan. Pertanyaannya, ketika dia berbuat dosa, ya, apa yang terjadi sama diri dia? Predestinasi, saudara-saudaraku, Tuhan tidak menetapkan seseorang itu jatuh di dalam dosa. Peristiwa Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa bukanlah rancangan Tuhan. Perlu kita ingat,
bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa bukan ditetapkan Tuhan. Tuhan tahu, yes. Tuhan mengetahui, yes, Dia Maha tahu. Tuhan tahu ini ujungnya seperti apa. Jadi sehingga saudara-saudaraku, predestinasi, takdir ini katakan orang itu tidak berlaku dalam konteks kekristenan. Tuhan memberikan rancangan yang terbaik kepada kita. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita yang percaya kepadanya. Itu janji Tuhan. Sehingga saudaraku, keselamatan kita haruslah kita jaga. Keselamatan kita haruslah kita pertahankan dan berbuah dalam kehidupan kita. Seseorang yang mau diselamatkan, maka ia harus melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Dan ini juga bisa mempengaruhi keselamatan yang telah ia terima selama ini. Jadi saudara-saudaraku, engkau juga harus berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan keselamatanmu. Makanya Alkitab mencatat, biasanya orang yang telah menerima keselamatan itu biasanya berbuah dan bertumbuh. Ada nggak orang yang sudah memperoleh keselamatan tidak berbuah dan bertumbuh? Ada, dalam perjalanan hidupnya. Mungkin dia tidak tahan. Maka saya katakan kemarin pada khotbah sebelumnya bahwa orang yang telah dipenuhi Roh Kudus itu bisa saja terpengaruh kalau saja dia tidak mau dan tidak mampu menjaga hidupnya. Jadi, saudara-saudaraku, keselamatan itu ada syaratnya. Ya. Barang siapa yang percaya kepadanya, ya. Karena begitu besar kasih Allah sehingga Ia memberikan, ya, kepada barang siapa yang percaya. Ya, sekali lagi, yang percaya. Yohanes 3:16. Saudaraku, ada syarat yang Tuhan inginkan, yaitu percaya. Kemudian jaminan keselamatan yang kedua adalah keselamatan itu tersedia di sepanjang hidup kita. Amin. Sepanjang hidup kita Tuhan sertai dan Tuhan jagai. Dan keselamatan itu perlu kita kerjakan dalam kehidupan kita. Filipi 2:12-13. Perlu kita pertahankan keselamatan kita itu. Jangan engkau bersantai-santai. Jangan kau malas ke gereja melayani Tuhan, menganggap remeh hamba Tuhan, menyamaratakan hamba Tuhan dengan yang lain. Sehingga saudaraku, di dalam keselamatan pun perlu ada satu keseimbangan antara kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia Allah, yes, kita menerima kasih karunia Allah. Tetapi kasih karunia Allah itu harus kita pertahankan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ada pemulihan tubuh, jiwa, dan roh kita yang seutuhnya. Dan kita menjadi orang-orang yang telah diproses Tuhan di dalam keselamatan kita itu. Nah, saudara-saudaraku, itulah konteks keselamatan yang bisa kita renungkan pada saat ini. Mari kita belajar bersama untuk menerima keselamatan di dalam Kristus. Keselamatan betul adalah anugerah Tuhan yang kita dapatkan secara cuma-cuma. Namun Tuhan menginginkan kita agar bisa mempertahankan keselamatan kita dengan kita melakukan firman Tuhan setiap hari, berbuah dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi contoh dan bisa dilihat orang. Kristus menjadi cerminan di dalam hidup kita, dan kita bisa dilihat orang bahwa benar-benar ada Yesus dalam diri kita. Bukan malah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sehingga saudara-saudaraku, kita bisa mengerti bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Yesus, dan Yesuslah yang mengubahkan hidup kita. Amin. Itulah materi kita yang kedua pada saat ini. Saya percaya kita semua bisa menjaga keselamatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau telah menyampaikan firman-Mu bagi kami semua, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang menonton acara ini bisa mengerti dan memahami makna keselamatan. Bagaimana keselamatan itu bisa diperoleh dan mempertahankannya. Roh Kudus, penuhilah seluruh anak-anak-Mu Tuhan melalui acara ini. Saat ini juga mereka semakin mengenal Tuhan, bertobat dan mengerti panggilan pelayanannya. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.